Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Kali ini saya akan melakukan review salah satu rumah yang cukup besar yang terletak di Tipi Kuning. Tepatnya di Komplek Deli Graha, yang bisa diakses dari Jalan Katamso melewati flyover. Nanti tepat di sebelah kanan ada satu jalan kecil namanya Jalan Alim. Dan masuk di sebelah kanannya ada satu komplek Deli Graha. Tepat di belakang rumah saya ada satu bangunan yang cukup besar dan luas tanahnya. Karena luas tanah ini mencapai 624 meter dengan sekitaran 39 kali 16 meter. Di belakang saya nampak ini rumah biru ini. Memang kondisi rumah ini sudah pernah ditinggal dan ingin dijual. Kondisinya perlu sedikit renovasi, tapi lihat aja untuk bagian luas lahannya. Di samping di belakang saya ini adalah halaman sampingnya. Halaman sampingnya ini memiliki luas sekitaran 20 sampai 16 meter, di mana kita bisa menggunakan area sini sebagai untuk carportnya ataupun kegiatan lain seperti barbecue party atau kegiatan seperti masak-masak berkumpul. Dan di belakang saya ini ada satu halaman besar. Jadi kebanyakan kalau kita masuk ke perumahan itu biasanya sih halamannya kecil karena kita hanya punya halaman depan ataupun halaman belakang yang sangat mungkin paling 2 meteran. Nah, untuk di rumah ini, karena rumah ini adalah terdiri dari 3 kafling atau 3 sertifikat, jadi kita mendapatkan satu halaman tambahan lagi. Jadi nggak usah takut seperti mobil mau taruh di mana, karena area sini bisa memuat mobil bisa sampai 3 atau 4 mobil. Plus lagi area tambahan taman. Jadi kalau misalkan suka berkebun, bisa menggunakan area ini untuk berkebun. Ataupun kalau misalnya suka berenang, area ini bisa dibuatkan menjadi kolam renang. Karena ini memiliki luas setidaknya 13 kali 16 meter. Oke. Tepat di belakang sana ada satu kamar mandi. Kamar mandi kecil yang bisa digunakan. Kalau misalkan nih, kalau kita buat barbecue party, kita bisa mengundang orang, nggak usah masuk ke dalam rumah, bisa menggunakan satu toilet di bagian belakangnya. Oke, pasti penasaran dengan bagian rumahnya. Kita akan melihat ke bagian halaman sampingnya dulu sebelum kita masuk ke dalam. Jadi rumah ini sendiri memiliki, kalau untuk bagian tadi, untuk halaman sampingnya memiliki luas 20 kali 16. Untuk rumah ini memiliki luas tanah 19 kali 16. Dan rumah ini berada di bagian corner sudut, di mana dia masih memiliki akses di sampingnya. Oke, jadi rumah ini memiliki akses di sampingnya. Jadi boleh dibilang rumah ini adalah rumah stand alone, di mana bangunannya tidak lengket ke tetangga semuanya. Oke. Di samping ini adalah jalan untuk memutar ke bagian kompleknya. Oke, kita akan melihat ke bagian isi rumahnya. Nah, sekarang kita berada di bagian dalamnya. Begitu kita masuk, kita akan mendapati satu ruangan untuk bisa dijadikan ruang tamu atau ruang kerja. Mungkin ini masih agak sedikit berantakan, tapi bayangkan kalau misalkan area ini sudah ditata kembali dengan catnya diganti, habis itu diganti tambahan lagi dengan wallpaper. Ruangan ini pasti akan lebih baik lagi. Oh ya, untuk rumah ini memiliki 5 ruangan atau 5 kamar tidur plus 1 kamar pembantu dengan 4 kamar mandinya. Kita akan melihat ke bagian ruangan yang lain. Dan area ini adalah area yang digunakan pemilik sebelumnya untuk dijadikan untuk ruang kerjanya. Saya kira area ini cukup bagus kalau kita gunakan untuk menjadi area ruang berkumpul bersama keluarga. Kita dapat menaruh sofa, TV untuk bersantai. Dan tepat di sebelah kiri saya ada satu kamar tidur lagi. Jadi ini adalah salah satu kamar tidur di bagian bawah yang bisa menghadap ke bagian depan, pintu depan tadi. Area sini kita dapat menaruh untuk seperti spring bed kita dengan untuk TV di sini. Kemungkinan besar kalau Anda tidak ingin perabotnya, Anda bisa membongkarnya, menaruh dengan perabot yang lebih standar, minimalis di sininya. Dan juga di sini ada tempat untuk tempat lemari pakaian. Di sini kita bisa tutup, tentunya. Dan tempat ini adalah untuk meja riasnya, lemari pakaian. Tentunya ada satu kamar mandi di sebelah kanan saya. Gitu. Kamar mandinya memiliki ukuran yang cukup standar dengan satu shower dan juga ada satu bathtub kecil di sini dengan kloset dan juga ada satu wastafel di area sininya. Untuk bagi yang bathtub ini bisa digunakan ataupun kalau misalnya tidak digunakan bisa dibongkar menjadikan tempat area shower, area basah yang lebih besar lagi. Selain satu kamar tidur Jadi di bawah ini ada 2 kamar tidur, satu yang di sini dan satu lagi yang di ujung. Kita akan melihat.
Jadi di sini ada satu kamar tidur dengan satu area dapur sini dan juga ini akses untuk ke lantai 2-nya. Kita ke kamar tidur yang kedua di bagian bawahnya. Jadi yang tadi di sebelah sisi kiri, ini di sebelah sisi kanan. Ruangan ini boleh dibilang cukup luas, sekitaran 4 meter kali 5 meter untuk kamar tidur di bawah. Biasanya di dalam perumahan saya tahu kamar tidur di bawah itu cukup kecil, paling 3 kali 3. Ini lebih kurang 4 kali 5 meter dengan ada satu kamar mandi di dalamnya. Nah, baik, oke. Nah, sekarang kita akan melihat ke bagian dapurnya. Di sini adalah di bagian area dapurnya. Untuk area dapurnya memang digabung dengan di bagian area makan, meja makan ada di sini juga. Kita akan mendapatkan akses ini ke bagian samping untuk ke pintu sampingnya tadi yang kita lewat halaman sampingnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat area untuk seperti dapur bersih, dapur kotor, Anda bisa membuat di bagian halaman sampingnya. Dan juga untuk dapurnya ini karena rumah ini berada di sudut, Anda bisa mendapatkan pencahayaan tambahan dari dua sisi, baik di bagian untuk tempat cuci piring ataupun tempat untuk di bagian kompor gasnya. Di sini sebenarnya kita bisa menambahkan lagi jendela yang lebih besar ataupun supaya mendapat penerangan lebih oke. Untuk rumah ini memang sudah ada dengan kitchen setnya semuanya, dan juga di sini ada untuk area makannya. Jadi satu ruangan ini untuk dapur dan dining roomnya. Oke, ini aja kita akan melihat ke bagian belakang. Di bagian belakang rumah ini tidak memiliki halaman belakang lagi, tapi siapa yang perlu halaman belakang kalau Anda punya halaman samping yang sudah sangat luas. Dan ini adalah akses untuk ke lantai 2. Rumah ini 2,5 lantai. Tepat di bawahnya masih ada satu kamar mandi yang bisa digunakan untuk tamu yang datang, dan juga ada satu storage di bagian bawah tangganya. Oke, ini aja yang di lantai 1. Kita akan lihat ke lantai 2-nya. Rumah ini memiliki 2,5 lantai, tapi tiap lantai dari satu lantai ke lantai 2 ada meja ini di bagian tengah-tengahnya, seperti di area sini. Pas di antara lantai 1 ke lantai 2 di bagian tengahnya ada satu area sini yang bisa digunakan untuk dijadikan kamar pembantu ataupun satu gudang storage. Jadi ada dua tempat. Mungkin ini agak sedikit berantakan, agak messy sedikit. Cuma yang saya ingin terangkan adalah Anda bisa menaruh barang-barang Anda di area sini, disimpan di area mezzaninnya. Karena untuk plafon dari lantai 1 ke lantai 2 ini cukup tinggi, hampir sekitaran 4 meteran. Sekarang kita akan menuju ke lantai 2-nya. Jadi tadi di lantai 1-nya ada 2 kamar tidur, pas di mezzanine-nya ada satu kamar pembantu dengan satu gudang atau boleh dijadikan tempat storage. Dan di lantai 2-nya ada 3 ruangan lagi. Tepat di sebelah kanan saya ini ada satu ruangan. Ruangan ini sebelumnya dijadikan untuk ruangan karaoke. Jadi mendapatkan penerangan dari bagian belakang, dan juga area sini bisa kita jadikan untuk, misalkan Anda ingin buat seperti ruangan karaoke juga oke, atau Anda ingin membuat seperti kamar tidur aja juga bagus. Pemilik sebelumnya menaruh satu proyektor di area sininya, dan juga untuk bersantai. Ini proyektornya, oke. Dan ada 2 ruangan lagi di bagian luarnya. Jadi yang tadi di ruang karaoke itu memang tidak ada kamar mandi di dalamnya, dan di bawah di sini ada satu ruangan kamar tidur lagi, bisa dijadikan kamar tidur untuk anak-anak. Ruangannya cukup oke seperti yang tadi di lantai 1, sekitaran 4 meter kali hampir 5 meter dengan satu kamar mandi di dalamnya. Kamar mandi ukurannya sebenarnya cukup standar aja, dengan ada satu kloset dan juga satu shower aja di sini. Tapi kalau misalkan Anda ingin ingin membuat kamar mandi lebih luas lagi, ini tentunya masih punya space yang cukup besar, karena kita bisa memajukan kamar mandi atau melebarkannya sedikit, dan kita bisa masih ada tempat untuk menaruh spring bed kita dan TV atau dan lemari bajunya. Oke. Dan ada satu ruangan lagi yang agak berbeda dari setiap rumah, karena tadi saya kira semua digunakan hanya untuk karaoke ataupun tempat tidur, tapi ini ada satu ruangan. Ini adalah ruangan yang boleh dijadikan ruangan serbaguna. Ruangan ini sebelumnya dibuat oleh pemiliknya untuk tempat berolahraga pagi. Dan sebenarnya kalau ruangan ini sebenarnya atasnya masih atap seperti seng dan juga ini, tapi bisa dibikin lebih bagus lagi. Saya kira ruangan ini sangat cocok, misalnya Anda bagi yang suka berolahraga seperti yoga ataupun fitness, Anda bisa menjadikan area ini untuk private fitness Anda, ini tempatnya.
Mungkin sebelumnya pemiliknya menjadikan tempat ini untuk tempat berkumpul juga. Jadi kalau nggak mau kumpul di bagian outdoor, bisa kumpul di sini. Tapi ya itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Oke, ini saja yang di lantai 2. Kita akan melihat ke lantai 3-nya. Nah, sekarang kita berada di tangga lantai 2 menuju ke lantai 3-nya. Pas di lantai 2 ke 3 masih ada satu meja lagi. Meja ini berfungsi untuk menjadikan, kalau tadi kan di bawah ada 2 ruangan untuk kamar pembantu dan juga 1 gudang. Di sini ada 1 kamar tidur dengan 1 kamar mandi di sini ya. Nah, jadi ada 1 kamar tidurnya di area sini. Di mana kamar tidurnya boleh dibilang sekitaran ukurannya 3 meter kali 2,5 meter dengan mendapatkan pencahayaan dari bagian yang tadi saya bilang tuh ruangan serbaguna, 1 jendela di sini ya. Ruangan ini bisa cukup oke sebenarnya kalau kita mau jadikan untuk bagi tamu yang datang ataupun misalkan Anda punya anggota keluarga yang cukup banyak. Jadi ini masih bisa dapat digunakannya. Oke, kita akan melihat ke lantai 3-nya. Sekarang saya berada di lantai 3-nya. Untuk lantai 3 ada 1 ruangan di bagian indoornya dan juga 2 ruangan di bagian outdoornya. Kita akan lihat di bagian outdoornya. Jadi di bagian outdoor ini adalah bisa kita gunakan sebagai tempat untuk mencuci pakaian dan menjemur pakaian kita. Dan di sini ada 1 tangki besar. Tangki ini bisa dijadikan tempat untuk penyimpanan air, tempat kontrolnya. Untuk rumah ini menggunakan PDAM dan juga sumur bor. Sedangkan untuk listriknya sudah 4.400. Oke, kita akan melihat ke bagian satu lagi. Jadi begitu sampai ke lantai 3-nya ini kita tidak langsung masuk ke bagian outdoor, tapi masih ada 1 area ruangan di bagian indoor ini, di mana tempat ini bisa kita gunakan sebagai tempat untuk biasakan kita sudah mencuci pakaian, menjemur. Untuk pakaian yang sudah dijemur, kita perlu tempat penyimpanan, tempat setrika. Ini bisa dijadikan tempat area itunya. Dan sekarang kita ada 1 area outdoornya lagi. Ini tempat yang tadi kan bisa untuk tempat cuci pakaian, kompresor AC. Nah, area ini bisa digunakan sebagai tempat bersantai karena ini di bagian balkon depannya. Tadi itu adalah balkon sampingnya. Di bagian balkon depannya kita dapat melihat perumahan ini untuk rumah-rumah titik kuning. Posisi ini di bagian corner. Pas di sudut ini adalah kita dapat melihat ke Sungai Deli. Oke. Jadi cukup view yang bagus karena di area titik kuning masih cukup hijau. Dan ada 1 area lagi yang terlupakan di bagian atasnya. Jadi di lantai 3 kan sudah ada outdoor, masih ada di lantai 4-nya. Kita akan lihat ke lantai 4-nya. Sekarang saya berada di bagian rooftopnya. Di bagian rooftop ini memang lantainya sudah dicor dan sudah dipasang keramik. Tepat di belakang saya ada 1 area void, di mana area void ini berfungsi sebagai untuk ventilasi udara dan juga penerangan di bagian tangganya. Kalau perhatikan tadi bagian tangga itu kalau kita tidak buka lampu, kita akan mendapatkan cahaya alami dari bagian ini. Dan di bagian rooftop ini kita bisa menaruh parabola sambil menikmati view-nya itu bisa dari bagian Sungai Deli ini, ataupun kita bisa dari sini saya bisa melihat ke Jalan Ahmad Nasution ataupun Jalan Ring Road di sana. Mungkin ini aja untuk mengenai rumah ini. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Bagi kamu yang sedang mencari rumah di area untuk perumahan atau untuk seperti area untuk yang lebih private tempat tinggal, tapi Anda memerlukan tempat seperti untuk hobi Anda, mungkin berkebun, berenang, dan juga Anda memerlukan tempat ruangan yang cukup besar. Artinya Anda punya anggota keluarga yang banyak ataupun sering ada tamu yang datang. Rumah ini sangat cocok buat Anda karena Anda mendapatkan tambahan di halaman sampingnya yang tadi saya sebutin, bisa dijadikan tempat berkebun, berenang, plus lagi untuk area parkirnya yang sangat luas. Jadi Anda nggak usah takut kalau pas lagi tamu-tamu datang ke rumah Anda, nggak ada tempat parkir jadi ribut dengan tetangga. Rumah ini benar-benar Anda bisa parkir di bagian dalam ataupun di bagian samping. Tadi saya nggak sempat tunjukin di bagian samping rumah ini karena posisi ini adalah di hook, plus lagi di sampingnya itu adalah hanya tanah kosong yang di mana menghadap ke Sungai Delinya. Dan rumah ini memiliki size yang cukup lebar dengan total 624. Kondisi rumah ini memang siap huni dengan sedikit perlu renovasi yang tadi kita lihat. Namun siap huninya di mana lantainya itu sudah semi granit dengan ukuran 60 x 60 dengan corak krim. Saya kira itu masih layak dipakai dan kondisi seperti jerja ataupun pegangan tangga semua sudah ada. Rumah ini memiliki 3 sertifikat, di mana sertifikatnya semua sudah sertifikat hak milik, dan juga rumah ini ditawarkan dengan harga di bawah 3 miliar, tepatnya di 2,7 M. Untuk detail mengenai rumah ini kita nanti akan lampirkan di bagian deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah karena kita bakal upload video menarik lainnya. Sampai jumpa.